Apa kabar kalian semua? Udah berapa pekan ya kita masih ngadepin corona kayak gini? Tapi aku harap sih kalian tetap baik-baik aja ya, dan jangan lupa tetap semangat. Nah, hari ini aku mau bahas tentang pelecehan seksual. Emang sih, pelecehan seksual ini kan terjadi ke semua orang. Bisa terjadi ke laki-laki maupun perempuan. Tapi terkhusus untuk perempuan yang aku bahas kali ini, yang lebih rentan dijadikan objek seksual. Nah, pelecehan itu ada banyak hal, baik secara fisik, verbal, dan lain sebagainya. Baru 8 Maret kemarin, pas peringatan Hari Perempuan Sedunia, Komnas Perempuan itu ngeluncurin catatan tahunan 2020, di mana dilaporkan selama 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan terhadap kekerasan dan pelecehan oleh perempuan. Miris ya. Nah, aku mau bahas beberapa kasus yang baru-baru ini dan akhir-akhir ini terjadi. Kasus yang baru-baru ini naik di beberapa media ya. Salah satunya itu tentang kasus pelecehan yang terjadi di UII. Nah, jadi di UII itu tersangkanya itu bukan tersangka yang disangka-sangka. Soalnya tersangka ini itu tuh dianggap orang baik, orang cerdas, berprestasi, sopan. Kan ya, mustahil juga ya orang yang seperti itu bisa melakukan pelecehan seksual gitu. Tapi buktinya LBH Yogyakarta itu menerima 30 aduan yang menyatakan bahwa korban dari Ibrahim Malik. Nah, menurut korban, Ibrahim Malik itu melecehkan lewat media sosial, dari pesan Instagram, dari video call, ataupun dari langsung. Nah, kalau dari video call itu, Ibrahim Malik itu disebutin korban melecehkannya yaitu dengan menunjukkan alat kelaminnya, yang mungkin juga masturbasi gitu kali ya. Dan juga kalau secara langsung Ibrahim Malik itu menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke tubuh korban. Nah, korban sih cuma minta 3 tuntutan doang sih. Aku bacain tuntutannya ya. Nah, tuntutan korban itu yang pertama, meminta Ibrahim Malik untuk mengakui kesalahannya dan tidak menyebutkan nama korban-korbannya. Lalu yang kedua, tidak ada lagi institusi yang memberikan panggung kepada Ibrahim Malik sebagai penceramah, pemateri, atau apapun lah itu, terutama UII sendiri. Dan yang ketiga, itu meminta UII selaku alma mater mayoritas korban untuk membuat regulasi terkait penanganan dan pencegahan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Gimana ya? Serem juga sih orang yang gak disangka-sangka bisa kayak gitu. Lah, kalau Ibrahim Malik itu di media sosial pelecehannya, ada juga nih salah satu kasus pemerkosaan sih yang terjadi kepada anak di bawah umur, masih SMP, di Gresik lagi, Jawa Timur. Nah, itu pemerkosaannya dilakukan di kandang ayam. Nah, kronologinya itu MD atau si korban yang masih usia 16 tahun ini membantu ibunya kan. Jadi ibunya MD ini membuat kue hajatan sama istri dari tersangka. Jadi si MD lalu disuruh ibunya pergi ke rumah si tersangkanya untuk ngasihin kue. Nah, pas ngasihin kue, disitulah tersangka mulai meluncurkan aksinya. Jadi si tersangka ini usia 50-an ya. Setelah itu, tersangka itu melakukan pemerkosaan ya. Lalu disertai dengan mengancam si MD-nya. Udah deh kan, MD-nya pulang. Nah, sepekan setelah itu, si tersangka melakukan pemerkosaan kembali. Nah, pemerkosaan itu dilakukan lagi sama. Jadi ada ancaman dan diiming-imingi uang 100.000. Dan juga dikasih minum pil yang katanya pil anti hamil.
gitu. Jadi si MD ini ngerasa ketakutan dong. Soalnya si MD ini diancam kalau misalnya ada orang yang tahu, ibu MD bakalan dibunuh. Nah, dalam setahun itu dilakukan 6 kali pemerkosaan dan selalu berulang-ulang diancam si MD ini. Dan akhir-akhir ini ibunya itu tahu tentang MD karena MD itu udah nggak kayak biasanya, udah aneh gitu kan. Ternyata ketika ibunya tanya, si MD itu ngaku. Dan ternyata MD itu sudah hamil 7 bulan. Bayangin. Dan ketika si ibu MD ini tanya siapa yang menghamili, si MD ngaku dong. Si tetangganya itu yang menghamili, yang ternyata itu masih saudara. Setelah itu ibu MD nyamperin lah ke tetangga itu. Dan tetangga itu mau untuk tanggung jawab. Tapi anehnya tanggung jawabnya itu lewat aborsi atau pengguguran kandungan. Ya jelas aja ibu MD nggak mau kan. Masa iya udah dosa ditambahin dosa. Akhirnya si ibu MD laporlah ke polisi. Dan sampai saat ini kasus ini masih ditangani oleh polisi. Nah, kalau MD tadi kan untungnya ya nggak jadi digugurin karena ibu si MD ini nggak mau. Tapi ada kasus tuh, satu kasus yang 2 bulan lalu kah, itu sempat rame di Twitter. Aku taunya sih kasus ini dipost oleh Jeruji Emas. Nah, ini itu pelecehan seksual ini bukan pelecehan sih, lebih ke kekerasan seksual ya. Nah, kekerasan seksual ini itu dilakukan oleh salah satu YouTubers namanya Nicholas Chen. Nah, Nicholas Chen ini malah suruh pacarnya kurang lebih 4 kali gugurin kandungan selama 2 tahun. Bayangin. Ya gimana gitu. Dan ceritanya yaitu pas saat itu, pas yang terakhir kali si cewek itu nggak mau gugurin kandungannya. Karena dia itu ngerasa bahwa kata dokter itu udah nggak boleh, berbahaya. Ditambahkan dia minum obat-obatan gitu kan kalau waktu gugurin. Nah, ketika minum obat-obatan itu, si cewek itu ngalamin perdarahan hebat, pusing, terus lesu gitu kan. Jadi kan kalau misalnya minum obat-obatan kayak gitu tanpa dampingan dokter, itu tuh kan bisa sampai meninggal kan. Lah, di kasus ini Nicholas Chen itu selain melakukan kekerasan secara verbal, dia itu juga ngelakuin kekerasan secara fisik ke ceweknya. Dan Nicholas Chen ini pernah nampar ceweknya terus langsung pergi. Nah, pas si cewek ini ngalamin kekerasan itu, dia ngerasa kalau udah nggak bisa kan ngomong baik-baik ke Nicholas Chen-nya. Akhirnya dia minta tolonglah ke keluarga si cowok ini. Tetapi malah si mamanya cowok ini itu ngajak si ceweknya itu pergi ke dokter. Malah ya taulah dokter yang itu tuh malah buat gugurin kandungan juga. Untungnya si cewek ngomong ke dokternya bahwa mamanya itu bukan mama si cewek itu. Akhirnya dokternya nggak bisa melakukan tindakan pengguguran kandungan. Nah, singkat cerita, akhirnya keluarga si cewek juga tahu dan keluarga si cowok juga tahu, sama-sama tahu. Dan sampai sekarang pun urusan ini itu sudah masuk ke urusan sesama keluarga. Dan kasus ini masih terus berlanjut sih sampai sekarang. Aku nggak ngerti gimana lanjutannya, karena aku masih ngikutin juga lanjutannya, tapi semoga hal ini nggak terjadi lagi ya, dan semoga masalah ini cepat selesai. Aku harap kalian nggak ngalamin kejadian-kejadian seperti yang kasus yang aku ceritakan tadi ya. Kalau kalian mau tahu cerita lengkapnya gimana, nanti aku taruh linknya di bawah ya. Terus, kalau misalnya kalian termasuk korban, atau bahkan kalian ngerti orang di sekitar kalian itu termasuk korban, seperti kasus yang aku ceritain tadi di atas, nah kalian jangan takut buat ngomong. Kalian harus berani. Kalau nggak gitu, kalian nggak bisa keluar dari rasa trauma kalian. Nah, kalian bisa telepon tuh di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nanti nomornya juga aku taruh di bawah sih. Terus, di video selanjutnya nanti aku bakalan bahas menurut ahli kenapa
korban pelecehan seksual, kekerasan seksual, bahkan pemerkosaan, ketika terjadi peristiwa itu susah untuk bergerak, berteriak gitu. Nanti aku akan bahas. Kalian jangan lupa untuk terus pantengin channel aku ya. Oke? Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Oke, bye.